Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini saya mau menyampaikan renungan firman Tuhan dengan tema pemeliharaan Allah bagi orang percaya, yang terambil dalam kitab Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-29. Firman Tuhan berkata, "Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapakmu." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu cerita tentang sekelompok orang yang bekerja sebagai penebang kayu untuk membuat sebuah jalan yang baru. Nah, salah satu penebang pohon itu, dia melihat ke atas, melihat beberapa pohon, dan kemudian melihat ada sarang burung. Nah, ketika dia melihat sarang burung itu, saudara, dia tidak jadi menebang pohon itu karena dia pikirnya kasihan nanti burung-burung itu. Dan akhirnya sekelompok tukang penebang pohon itu kemudian pulang ke tempatnya untuk mengerjakan hal-hal yang lain lagi. Dan 1 minggu berikutnya dia datang ke tempat yang sama dan dia menggunakan alat yang dipakainya untuk melihat burung atau sarang burung yang ada di pohon itu. Ketika si pekerja ini kemudian sampai ke atas dan melihat sarang burung itu, ternyata sarang burung itu sudah kosong. Sepertinya burung-burung pipit itu atau burung-burung yang ada di sarang itu sudah pergi. Nah, akhirnya sekelompok penebang kayu ini untuk membuat jalan berusaha untuk menebang pohon itu. Dan ketika pohon itu kemudian tumbang, saudara, si pekerja ini melihat sarang burung yang kemudian berantakan. Dan ketika dia coba perhatikan sarang burung itu, dia lihatin, saudara, ternyata ada secarik kertas yang diambil oleh burung pada waktu itu untuk membuat sarangnya. Dan ketika diambilnya oleh si tukang penebang pohon itu, dilihatnya ada sebuah tulisan yang berkata, "Tuhan memeliharamu," katanya begitu. Tuhan memeliharamu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada hari ini yang terambil di dalam kitab Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-29 berkata bahwa bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Saudara, bicara tentang pemeliharaan Allah, ini bukan sekedar teori, ini bukan sekedar teologi yang dibuat atau disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Tapi bicara tentang pemeliharaan Tuhan adalah bicara tentang fakta kehidupan, bahwa memang Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita puja, Tuhan yang kita muliakan adalah Tuhan yang berkuasa, yang mampu, yang sanggup memelihara kehidupan kita. Dan ini adalah sebuah bukti nyata. Ada begitu banyak kesaksian dari anak-anak Tuhan, di mana hari-hari ini mereka mengalami yang namanya pertolongan Tuhan, di mana hari-hari ini mereka mengalami pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Apalagi di masa-masa pandemi seperti ini, saudaraku, di mana orang bekerja makin sulit, di mana orang mendapatkan uang makin susah, di mana orang berusaha juga makin sulit, di mana orang berbisnis juga semakin berat, saudara. Tetapi, saudara, ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang kemudian menyampaikan kesaksiannya bahwa mereka di masa-masa pandemi seperti ini pun dipelihara oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pemeliharaan Tuhan bukan hanya kata-kata yang manis. Pemeliharaan Tuhan bukan hanya sekedar teori, tetapi sebuah bukti yang nyata bahwa mereka mengalami pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab jelas mengatakan burung yang kecil saja itu, burung yang kecil saja itu dipelihara oleh Tuhan, dikasih makan sama Tuhan. Apalagi setiap kita, orang-orang yang dikasih Tuhan, saya percaya kita semua juga merasakan pemeliharaan Tuhan. Nah, saudara, ketika engkau mengalami kekhawatiran, ketika engkau mengalami yang namanya ketakutan, kecemasan hari-hari ini, ada 2 hal penting yang perlu kita pegang untuk menghadapi kondisi, situasi, keadaan yang sedang kita alami hari-hari ini, di masa-masa yang sulit ini, supaya kita tetap mengalami pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita.
Hal yang pertama yang perlu kita lakukan adalah kita harus percaya kepada Allah bahwa Allah kita sanggup memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Di dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-9 firman Tuhan berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus Tuhan. Hal yang pertama di masa-masa sulit, hal yang pertama di masa-masa yang sukar ini saudara, kita perlu meningkatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Bahwa Allah yang kita sembah, yaitu Yesus Kristus Tuhan itu adalah Allah yang berkuasa dan sanggup memelihara seluruh kehidupan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang kedua yang perlu kita perhatikan di sini adalah kita mencari Tuhan dan kerajaan-Nya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, kata firman Tuhan, maka semuanya itu akan ditambahkan, akan didapat kepadamu. Saudaraku, hal yang kedua ini adalah menggambarkan hidup kita supaya kita mendahulukan Tuhan, supaya kita mengutamakan Tuhan lebih dari segala-galanya. Ketika engkau dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi seorang anak Tuhan, maka saudara harus menjadi orang-orang percaya yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Saudara dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi seorang hamba Tuhan, untuk menjadi seorang pelayan Tuhan. Saudara melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 33 berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi kunci yang kedua untuk kita mengalami pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita adalah carilah Tuhan, carilah kerajaan-Nya, carilah Dia, karena Dia berkuasa atas hidup kita. Ketika kita menaruh percaya sungguh-sungguh kepada Dia, saya yakin ketika kita juga melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, ketika kita beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, saya ingat ada seorang hamba Tuhan yang diberkati Tuhan luar biasa. Dia sudah dipanggil oleh Tuhan. Dia di dalam tulisannya yang saya baca, dia berkata begini, kalau kamu melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, kalau kamu beribadah dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan mencukupkan, akan mencukupi segala keperluan. Saudaraku, Daud pernah berkata, dahulu aku muda dan sekarang aku telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat anak cucu orang benar dibiarkan meminta-minta. Saudaraku, dua hal ini biarlah menjadi perenungan bagi setiap kita untuk kita mengalami pemeliharaan Tuhan. Yang pertama, percaya kepada Dia bahwa menurut kekayaan dan kemuliaannya Dia sanggup memelihara kita. Yang kedua, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saudaraku, kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, saya yakin hari demi hari, waktu demi waktu, Tuhan melihara seluruh kehidupan. Pemeliharaan Tuhan bukan hanya teologi semata. Pemeliharaan Tuhan bukan hanya perkataan yang manis saja, tetapi pemeliharaan Tuhan adalah sebuah bukti yang nyata bahwa Dia Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.